Eksegesi itu justru muncul ketika para uskup, para imam mesti berkatekesi, dan yang diwartakan itu adalah sabda Tuhan, tentu dengan ajaran-ajaran teologi moral gereja yang disumberkan salah satunya dari kitab suci. Justru salah satunya karena kepentingan katekese ada eksegesi. Eksegesi itu buahnya itu katekesi. Dalam arti itu memang berhubungan erat itu katekese dengan eksegesi. Saya akan berbicara tentang apa yang menjadi sumber spirit semangat dari apa yang nanti terejawantah dalam model-model katekese yang nanti akan Anda buat. So nanti kita akan lihat seorang katekis itu dia berkembang salah satunya dengan bertemu bersama, sharing antara katekis, dan itu dikatakan dalam dokumen gereja. Saya bertanya, mengapa saya yang diminta untuk memberikan keterangan tentang spiritualitas katekis? Tadi saya sudah bilang, karena alasannya saya itu belajar eksegese, dan eksegese berhubungan dengan katekis. Tapi ada hal yang lain, dan saya coba merujuk pada dokumen-dokumen gereja yang resmi sekali deh malahan. Saya merujuk pada Presbyterorum Ordinis, dokumen gereja yang berbicara tentang kehidupan para imam. Dikatakan begini, sebab para imam berkata lisan dan perutusan yang mereka terima dari para uskup diangkat melayani Kristus, guru, imam, dan raja. Nah, biasanya kan kalau bilang katekis itu selalu guru, karena memang katekis itu mengajar, menggemakan kembali, itu arti katanya. Dan selalu guru itu dia mengembangkan kembali baik pengetahuannya maupun pengalamannya, itu diceritakan kembali, disampaikan kembali. Jadi kalau ditanya mengapa saya, karena saya juga berkata lisan itu adalah guru. Makin sebabnya saya mau berbagi bersama dengan para katekis, para guru. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, mirip dengan itu dalam Presbyterorum Ordinis nomor 9 dikatakan, karena sakramenta lisan, para imam perjanjian baru menunaikan tugas sebagai bapa dan guru yang amat luhur dan penting sekali dalam dan bagi umat Allah. Presbyterorum nomor 4 dikatakan, umat Allah pertama-tama dihimpun oleh sabda Allah yang hidup, yang karena itu juga selayaknya diharapkan dari mulut para imam. Di sini tugas saya, tugas imam sebagai pelayan sabda Allah, dan itulah sumber dari katekise. Sabda Allah, jadi tugas dari para imam. Jadi kalau saya diminta sekarang berbicara tentang spiritualitas katekis berangkat dari sabda Tuhan ini memang kita kewajiban. Itu kita panggilan berkata lisan. Maka termasuk tugas para imam sebagai pembina imanlah mengusahakan entah secara langsung atau melalui orang-orang lain supaya mereka yang beriman masing-masing dibimbing dalam Roh Kudus untuk menghayati panggilannya sendiri menurut Injil, untuk secara aktif mengamalkan cinta kasih yang jujur, dan untuk hidup dalam kebebasan yang dikaruniakan oleh Kristus kepada kita. Tugas sebagai pembina iman dan katekese itu memang berarti pengajar sabda Tuhan, tapi juga sudah sampai pada pengalaman iman. Berkatekese itu sharing pengalaman iman, sehingga seorang katekis itu memang menjadi pembina iman. Dan itu tugas dari pastor. Dan ini sebenarnya sekali lagi dalam konteks itu tugas pastor paroki. Presbyterorum Ordinis itu kalau berbicara tentang pastor, dia berbicara juga penting, lebih besar malahan pastor paroki. Itu sebabnya dibilang supaya mereka entah secara langsung atau melalui orang-orang lain, termasuk para katekis dan saya yang datang bilang saja dari luar. Lalu saya kutip dari Kitab Hukum Kanonik, Kanon 773 tentang tugas mengajar. Menjadi tugas khusus dan berat
bagi para gembala jiwa-jiwa, dan itu menunjuk pada pastor paroki, untuk mengusahakan katekese umat Kristiani agar umat beriman melalui penyampaian ajaran dan melalui pengalaman kehidupan Kristiani menjadi hidup, eksplisit, dan juga operatif. Jadi memang gereja tahu bahwa ini tugas khusus. Jadi tugas khusus dari para imam itu untuk mengusahakan katekese umat. Saya masih kutip dalam kanon dari kanon 780. Hendaknya para ordinaris wilayah, Bapak Uskup, berusaha agar para katekis disiapkan dengan seharusnya untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan semestinya, yakni supaya dengan diberikan pembinaan yang terus-menerus, mereka memahami dengan tepat ajaran gereja dan mempelajari secara teoretis dan praktis norma-norma yang khas untuk disiplin pedagogis. Jadi katekis pertama dalam keuskupan itu Bapak Uskup. Katekis pertama di paroki itu pastor paroki. Jadi tugas saya itu mengambil bagian dalam tugas Bapak Uskup, atau sekarang ini tugas saya itu mengambil bagian dari tugas Pastor Noli sebagai pastor paroki, katekis pertama di paroki. Pastor paroki punya kewajiban untuk memberikan katekis, karena katekis pertama di paroki itu pastor paroki. Nanti kita akan lihat hubungannya dalam konteks spiritualitas katekis juga. Sekarang bergantikan kongregasi untuk pewartaan evangelisasi umat beriman. Tahun 93 dia mengeluarkan satu dokumen Guide for Catechist. Jadi semacam tuntunan untuk para katekis. Kalau disebutkan banyak, saya akan kutip lain kali beberapa pokok penting. Di sana disebutkan dalam nomor 22, imam dan dia bilang khususnya pastor paroki memberikan spiritual direction kepada para katekis. Jadi memang ada hubungan yang erat tadi, karena saya bilang apa? Katekis pertama di paroki itu pastor paroki. Maka pastor paroki mesti memberikan tuntunan spiritual termasuk di dalamnya katekese kepada para katekis, dan itu yang terjadi kita sangka pagi hari ini. Tugas saya itu sebagai pembantu pastor paroki untuk memberikan bimbingan rohani kepada para katekis. Itu sebabnya saya datang saat ini. Dari Lumen Gentium nomor 31, kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus terhimpun menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus, dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan di dunia. Hendaklah mereka dengan ketaatan Kristiani bersedia menerima apa yang ditetapkan oleh para gembala hierarkis sejauh menghadirkan Kristus sebagai guru dan pemimpin dalam gereja. Lumen Gentium nomor 37. Jadi kerjasama hierarki dan kaum awam sebagai guru dan pemimpin. Memang ada juga dokumen yang lain yang bisa menjadi pegangan bagi para katekis, itu Catechesi Tradendae. Itu dokumen ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II 1 tahun setelah dia diangkat menjadi Paus. Jadi dia terpilih 1978, 1979 dia langsung mengeluarkan ensiklik Catechesi Tradendae. Jadi menurut Paus Yohanes Paulus II, katekis itu sangat penting. Sebabnya heran luar biasa. 1 tahun sesudahnya itu keluar itu ensiklik itu. Dan ini ada dari Guide for Catechist. Syarat untuk pertumbuhan katekis menurut Guide for Catechist ini, dokumen dari Propaganda Fide, itu ada 4 hal yang akan kita buat pagi hari ini. Jadi memang betul menurut kita. Yang pertama, kehidupan doa. Ini adalah bagian dari rekoleksi, ada refleksi. Kedua, pembinaan berkelanjutan. Sebabnya bilang saja ada masukan pagi hari ini, ongoing information. Jadi katekis itu mesti juga ikut perkembangan. Termasuk sebentar saya akan kutip misalnya dari dokumen Antiquum Ministerium, itu keluar tahun lalu, eksortasi apostolik dari Paus Fransiskus. Nah, itu juga bagus menjadi bacaan dari para katekis, tidak panjang, pendek sekali itu eksortasi apostolik ini. Lalu ketiga, hubungan dengan katekis lain. Nah, itu sharing tadi yang saya bilang. Jadi katekis itu juga bertumbuh karena ada masukan, ada doa, hidup doa,
ada masukan, artinya ongoing information, update itu pengetahuan. Sebab itu ajaran-ajaran gereja itu mesti kontekstual. Termasuk tadi kalau dengar apakah bisa online atau tidak, itu kan yang aktual sekarang. Nah, katekis itu mesti update, dia punya pengetahuan iman. Tapi pertama kehidupan doa, pengalaman iman, itu yang penting. Kedua itu pengetahuan iman. Lalu sharing hubungan dengan katekis lain, itu dikatakan dalam Guide for Katekis nomor 5. Nah, sebabnya kita berkumpul di sini supaya juga sebentar saya harap dengan beberapa pertanyaan kita dituntut untuk bisa sharing, bisa menimba pengetahuan, pengalaman satu dari yang lain. Lalu kemudian ada keempat, evaluasi diri, sebabnya juga ada refleksi pribadi supaya kita bisa masuk ke dalam diri kita untuk melihat bagaimana selama ini kita berkatekese, ada pengalaman-pengalaman apa yang bertumbuh, yang berkembang, atau malahan hal-hal yang masih perlu kita kembangkan lagi. Itulah beberapa hal yang saya bisa mendahului pembicaraan kita, diskusi kita, sharing kita di pagi hari ini. Saya harap dengan itu menjadi utara bahwa kalau kita ada pagi hari ini, saya, Pastor Roli dan para katekis, itu sungguh luar biasa. Gereja bersyukur bahwa ada acara seperti ini, karena itu yang menjadi harapan gereja. Kalau saya membaca bahasa Yunaninya itu katekeo. Katekes itu dari kata katekeo. Itu artinya menyuarakan lagi atau menggemakan. Itu sebabnya tugas pertama para katekis bukan pertama-tama menulis, buat warta paroki, bukan pertama-tama itu, tapi bersuara, mengajar. Itu tugas pertama-tama katekis, menyuarakan kembali, mengajar. Dan mengapa ini penting? Karena namanya sabda Tuhan itu pertama-tama bukan tertulis. Sabda Tuhan itu lisan, jadi dikatakan, disuarakan. Dan tugas dari katekis menggemakan kembali dengan cara yang sama sebagaimana sabda Tuhan itu pada awalnya disampaikan, yaitu disuarakan. Jadi Nabi juga itu mewartakan dengan perbuatan. Memang lain kali orang bilang pewartaan, kesaksian hidup lewat perbuatan yang lebih kuat daripada kata-kata, lain kali begitu. Atau menggemakan kembali iman Kristen yang diketahui atau dihidupinya. Dan kalau bilang menggemakan kembali, ini penting sekali. Itu berarti masih ada sesuatu. Kalau kosong, tidak ada apa-apa, ya tidak bisa menggemakan apapun. Sehingga memang ongoing information, pengalaman iman, mesti pertama-tama pengalaman iman personal, pengetahuan yang memang bilang saya dikuasai tentang iman Kristiani, iman ke gereja Katolik, mesti ada dulu. So kalau tidak, apa yang dia mau gemakan? Tong kosong nyari bunyinya, begitu orang bilang. Itu sebabnya kita berkumpul hari ini supaya pemahaman-pemahaman kita tentang iman gereja mungkin sangat terbatas karena saya akan berbicara secara sangat spesifik sebentar, itu bisa berkembang dan itu yang nanti akan bisa digemakan kembali. Dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20, saya akan baca lagi teksnya. Dikatakan bahwa reformasi religius bangsa Israel mengandaikan pengajaran seluruh bangsa. Jadi ketika Nehemia itu mau membuat restorasi, Yosia membuat restorasi, pembangunan kembali iman orang Israel untuk percaya kepada Allah yang esa, bangga dengan keterpilihan mereka, itu didasarkan pada pengajaran iman, pada katekese. Tidak mungkin ada restorasi iman, restorasi nasional tanpa pengajaran iman. Jadi tidak mungkin akan ada perubahan termasuk di tempat kita, di masyarakat kita, di gereja kita tanpa pengajaran. Dalam Ulangan 16 ayat 11 dan 14 dikatakan di sana pendidikan itu dibuat juga dengan melibatkan anak-anak dalam perayaan-perayaan. Nah, orang Yahudi itu mendidik anak-anak mereka dengan melibatkan. Ini bagus sekali juga di dalam lingkungan kita kan. Banyak lagi ada pertemuan-pertemuan sekami atau sekan, termasuk dari kuliah, orang muda juga, itu dengan terlibat dalam perayaan-perayaan supaya mereka mulai, misalnya Rosario, paling gampang. Dari mana kita belajar Salam Maria? Itu doa yang tidak pernah dilupakan oleh orang Katolik sampai akhir hayat. Saya punya pengalaman begitu, saya tidak tahu kalau punya pengalaman lain. Kenapa dia Rosario? Bulan Mei, bulan Oktober.
Sekurang-kurangnya paling banyak didengar itu doa itu. Dan itu tertanam sekali. Jadi ternyata pengajaran iman, penanaman nilai-nilai iman termasuk doa, itu kalau dibuat untuk anak-anak dengan melibatkan mereka itu sungguh-sungguh tertanam, sungguh-sungguh membekas. Sebab yang namanya perayaan itu bukan cuma tekstual, di dalamnya ada pengalaman. Itu yang namanya perayaan. Jadi sangat luas dan dia bisa menyentuh sampai pada tataran perasaan. Yang namanya perayaan, dia adalah dihidupkan di sana dimensi anamnetik dari perayaan, dihadirkan itu apa yang dirayakan, sehingga memang dia menjadi sangat mendalam. Itu sebabnya orang Yahudi dia melibatkan anak-anak dalam perayaan Paskah. Anak-anak duduk, malah dia nanti akan bertanya, siara anak-anak itu dibawa. Nanti kita akan dengar cerita tentang Yesus yang bersiara ke Yerusalem dengan orang tuanya pada pesta Paskah. Itu dilibatkan itu anak-anak supaya mereka mengalami itu perayaan-perayaan. Dan ingat bahwa perayaan itu adalah penghidupan kembali, penghadiran kembali dari iman. Itu pendidikan seorang anak, itu katekese untuk seorang anak. Kalau sampai gagal itu akan dirajam. Orang tua siapa yang mau lihat begitu? Anaknya dirajam dengan batu. Kalau digantung masih lebih gampang, tapi dirajam dengan batu, dilihat pada satu-satu begitu, mati pelan-pelan, kira sadap itu dia. Tapi untuk fotonya betapa serius. Dan ini dalam konteks orang Yahudi, dan orang bilang orang Yahudi karena pintar-pintar. Karena apa katanya? Ini bangsa ini adalah bangsa yang mengalami bahaya. Itu kalau Anda baca sejarah orang Yahudi, itu kurang lebih dari abad ke-8 tahun 721, tadi kerajaan Assyria kalau dibuang ke Niniwe. Tahun 587, kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem itu ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dibuanglah ke Babel. Pulang dari Babel tahun 539 mereka dijajah oleh orang Persia. Jadi ganti-ganti penjajah. Abad keempat diganti dijajah oleh orang Yunani. Abad pertama nanti diganti dijajah oleh orang Romawi. Dan begitu terus-menerus sepanjang sejarah. Malah tahun 325 ketika mereka memberontak, 235 mereka nanti akan diusir dari Palestina. Sebabnya dia tersebar di mana-mana. Jadi mereka itu orang yang selalu berhadapan dengan bahaya dan sewaktu-waktu bisa diusir, termasuk yang paling terakhir Holocaust itu. Jadi dia punya pertanyaan kepada saya begini, kalau begitu apa yang orang Yahudi itu gampang membawa? Kalau mulai apa kata yang gampang membawa? Kalau orto yang boleh, rumah yang boleh, tanah yang boleh, yang bisa dibawa apa? Ijazah. Ijazah cuma gulung lari pergi. Artinya ada ijazah, ada isi di kapal. Itu sebabnya itu tante-tante Yahudi kalau setahu dia hamil, itu dia makan makanan sehat, kacang-kacangan, dia baca buku-buku yang luar biasa bermutu, buku-buku berat yang untuk bayinya itu, bukan foto orang langsung bersumba atau menarik kakak indah. Itu juga perlu ya supaya sehat ya. Tapi dia makan makanan sehat, dia baca buku-buku yang luar biasa bermutu, dia dengar musik-musik klasik yang luar biasa bagus. Dan itu rupanya benar menurut penelitian ilmiah itu membantu pertumbuhan anaknya menjadi sehat dan punya IQ yang tinggi. Lalu sesudah itu dia akan mendidik anak itu dari kecil, menyekolahkannya yang paling terbaik. Itu orang Yahudi. Nah, yang pertama mau dikatakan bahwa peranan pendidikan seorang anak sejak istimewa anak laki-laki itu ada dalam tanggungan bapaknya. Peranan bapak dalam pendidikan secara khusus pendidikan Taurat untuk anak-anak, khususnya laki-laki, sampai menjadi apa yang disebut bar mitzvah atau yang kali pertama disebut bar sefer, anak kitab, artinya anak kitab Taurat. Dia mesti tahu tentang kitab Taurat. Dan kita sangka kalau lihat itu tulisan Ibrani, orang Yahudi itu mau tidak mau mesti diteliti. Jadi anak-anak diajarkan supaya jadi anak-anak hukum, sadar tentang Taurat. Sementara itu ibu itu mendidik anak perempuan. Jadi tugas mendidik anak perempuan itu tugas ibu. Dia mendidik bagaimana hidup sebagai seorang wanita, hidup sehat. Tapi dia juga mengajar tentang Taurat kepada anak perempuan. Kebetulan di Makau itu ada satu, kalau Anda pernah ke Makau atau pernah lihat Makau itu ada dia punya bagian muka itu gereja dan tangga-tangga. Itu ruinas do São Paulo. Itu sisa-sisa dari gereja Santo Paulus yang ada di belakangnya.
Sotabaka, kurang tersisa di Pedimuka itu. Nah, Makau itu adalah pusat misi dulu Portugis Spanyol sebelum dia masuk ke Cina daratan. Jadi mereka dirikan di situ universitas, malah belajar tentang bahasa-bahasa budaya Cina sebelum dia masuk. Itu bagian juga dari katekese kan, bagaimana mesti tahu dulu dia punya budaya. Itu dibikin di Makau. Sebabnya Makau itu pusat Portugis di situ. Sampai tahun berapa baru diserahkan kepada pemerintah Cina. Sehingga bahasa di situ bahasa Kanton dan bahasa Portugis itu bahasa resmi di Makau. Banyak orang Portugis kalau pergi di situ. Nah, di belakang itu ada satu museum. Lalu ada patung. Nah, di situ ada patung dari Santa Maria yang mendapatkan pengajaran dari Santa Ana. Kita tahu kan orang tua dari Santa Maria itu Santo Yoakim dan Santa Ana. Jadi ada patung Santa Ana mengajarkan Taurat kepada Santa Maria. Untuk menunjuk bagaimana itu pendidikan iman, pendidikan sabda Tuhan, perintah Tuhan itu terjadi dalam keluarga. Dan memang tempat katekese itu pertama terjadi itu dalam keluarga. Nanti kemudian kita lihat bahwa gereja sebagai umat Allah, sebagai keluarga umat Allah, itu juga menjadi tempat di mana katekese itu terjadi. Begitu juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan pendidikan dalam keluarga itu ditempatkan dalam hubungan antara anggota-anggota keluarga, antara bapa dengan anak, termasuk antara bapa dengan hamba-hambanya. Jadi katekese itu biasanya dalam gambaran umum keluarga Yahudi zaman itu ada bapak, ibu, anak, tapi juga ada hamba-hamba. Lalu katekese itu ditempatkan dalam hubungan antara anggota-anggota yang ada dalam keluarga itu. Ya, bagus dibaca ya, Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi hubungan antara suami istri. Hai suami-suami, kasihilah sesama istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, dan seterusnya. Jadi pengajaran itu ada di dalam konteks keluarga, dalam hubungan antara anggota-anggota keluarga. Dan Efesus 6 ayat 4 menunjukkan betapa pendidikan katekese itu mesti dibuat juga dengan penuh kasih. Dan itu kalau lihat sekarang kan bagus ya, itu pendidikan senyindak ya, banyak di rotan-rotan ya, walaupun yang kali di ujung cemeti ada emas katanya. Lalu saya suka bicara tentang Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun itu disebut begitu. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, tadi yang saya bilang bagaimana pendidikan iman itu terjadi dengan melibatkan anak tersebut, ya, katekumen dalam perayaan-perayaan. Itu tak tergantikan dengan kata-kata. Dikatakan di sana Yesus adalah seorang anak, dia diajarkan Taurat oleh Yosef seperti yang saya katakan tadi. Itu sebabnya Yesus itu bisa bertanya jawab. Ketika 12 tahun anak ini bisa bertanya jawab dengan para imam di Bait Allah. Pertanyaannya dari mana pengetahuan itu? Tidak orang pikir-pikir karena dia Tuhan anak Allah. Tidak, karena dia belajar dari Yosef. Yosef itu memang mengajarkan dia itu Taurat. Dan dalam kecerdasan, dalam bimbingan Roh Kudus, dikatakan dia semakin bertambah dalam hikmat, bertambah besar hikmatnya, itu bertambah besar kebijaksanaannya. Kita bisa bilang Yesus ini memang jenius dalam hal tertentu. Tapi lebih penting di situ bagaimana dia bisa menerima itu pengajaran-pengajaran dari Yosef, sehingga dia bisa bertanya jawab dengan para ahli kitab. Yesus diajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan keagamaan, bersiara ke Yerusalem. Biasanya orang Yahudi itu bersiara pada hari raya Paskah untuk memperingati pembebasan dari Mesir. Yang kedua pada hari raya Pentakosta. Sebabnya kalau hari Pentakosta semua orang terkumpul dari berbagai macam itu untuk memperingati pemberian hukum di Gunung Sinai. Dan pada hari raya Pondok Daun untuk memperingati persiapan mereka selama di padang gurun. Itu 3 kesempatan orang Yahudi itu bersiara. Jadi Yesus dididik
dan dibesarkan oleh orang tua. Jadi Yesus sendiri sebagai seorang anak itu mendapatkan katekisme, mendapatkan pengajaran dan pendidikan iman. Untuk menunjuk di sini betapa penting itu katekisme. Dan begitu juga ketika Yesus itu berkarya, kalau melihat Markus 10 ayat 13 sampai 16, biarkanlah anak-anak datang kepada aku, itu ditunjukkan di sana bahwa Yesus sendiri menjadi katekumen, tapi kemudian dia mencintai para katekumen. Dia mencintai anak-anak, membiarkan anak-anak datang kepadanya dan memberkati mereka. Dan disinilah tugas dari para katekis untuk juga turut menghantar anak-anak datang kepada Yesus untuk memberkati mereka agar mereka boleh nanti bertumbuh dalam iman. Malah kalau membaca Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu diceritakan di sana. Yesus mengajar dan mengajar ya. Tapi kemudian tiba saatnya orang mesti makan. Lalu ditanya makan bagaimana? Lalu ditunjukkan dalam ayat 9 kehadiran seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa pengajaran Yesus yang banyak sekali dari pagi sampai petang itu dihadiri juga oleh anak-anak. Itu kepentingan dari teks ini untuk konteks kita. Jadi Yesus itu memberikan katekese, pengajaran iman itu untuk banyak orang, khalayak ramai, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi juga ternyata ada anak-anak yang hadir di situ. Uskup, katekis pertama di keuskupan itu Antikum Ministerium, itu eksortasi apostolik dari Paus Fransiskus yang terbit tahun lalu 2021. Lalu pastor paroki itu katekis pertama di paroki dalam rangka tugasnya sebagai orang yang mengambil bagian dalam tugas uskup, disebutkan dalam Kanon 773. Dan katekis yang berikut yaitu rekan kerja dari hierarki, rekan kerja dari bapak uskup, rekan kerja dari pastor paroki, dan kalau begitu rekan kerja dari katekis utama itu. Nah, saya harap mulai juga dilihat itu ya, panggilan kita sebagai katekis itu ada dalam jalur yang luar biasa itu. Dari katekis utama, katekis pertama di keuskupan, katekis pertama di paroki, lalu sampai kepada para katekis. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tugas dan karakteristik katekis menurut Injil Matius. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang spiritualitas katekis, menurut hemat saya, itu dapat ditimba justru dari perspektif tugas dan karakteristik dari katekis. Kalau tahu betul tugasnya, karakteristiknya, itu berarti semangatnya mesti seperti apa? Memang kan kalau orang bilang dari semangat lahirlah tindakan, bilang saya. Tapi kalau orang juga buat sesuatu, tahu apa yang mesti dibuat, dia kemudian jadi tahu apa yang mesti menjadi semangat. Dalam hal itu saya sedikit putar ini pembicaraan, bukan bicara langsung semangat kalau apa yang mau dibuat, tapi saya akan berbicara tentang apa yang menjadi tugas dan karakteristik katekis, dan kalau begitu mesti punya spiritualitas seperti apa. Kalau Yesus yang hidup di hadapan umum ditangkap oleh Markus, artinya penulis Injil Markus, lebih sebagai pembuat mujizat, Matius lebih menangkapnya sebagai guru. Matius menampilkan Yesus sebagai guru yang lebih memberi perhatian pada pengajaran dan pengetahuan murid mengenai ajaran tersebut. Tadi pagi itu bacaan Injil dikatakan dari Markus kan, dan Yesus mengajarkan mereka tentang banyak hal. Lalu ada penafsir yang dibina ini tanya, kenapa ini Markus ini nggak bilang Yesus sudah ajarkan? Dia cuma bilang Yesus mengajarkan banyak hal. Kenapa dia nggak bilang apostol itu Yesus sudah kasih aja supaya lebih jelas? Nah kalau baca ini jelas, kenapa bagi Markus tidak penting Yesus mengajarkan apa? Tapi dia buat ini, dia mau mengajarkan banyak hal. Itu yang paling penting. Tapi ajaran apa? Itu Matius punya urusan. Begitu. Itu bedanya Markus dengan Matius. Jadi Matius menampilkan dia sebagai guru. Itu sebabnya kalau membaca Injil Matius, Injil Matius itu termasuk Injil yang sangat populer. Mengapa dia sangat populer? Malah sehingga dia menjadi Injil yang pertama di sini. Walaupun ditulis kurang lebih tahun 80 sampai 90 sesudah Injil Markus. Karena dia itu sangat teratur.
Masih ingat blok-blok, ada 5 blok dari Injil Matius. Untuk penyegarannya kalau lupa-lupa. Ada khotbah di bukit 5-7, blok pertama. Lalu ada pasal 10, blok yang kedua. Ada pasal 13, blok yang ketiga. Ada pasal 18, blok yang keempat. Dan ada pasal 24-25, blok yang kelima. Lalu yang lain itu diatur di antara blok-blok ini. Jadi dia memang sangat teratur. Dan kenapa dia ada 5 blok? Itu karena dia mau membuat paralelisme dengan 5 kitab Musa. Injil Matius adalah Injil para katekis. Ini luar biasa. Karena Injil Matius itu menyajikan bahan yang berlimpah dan teratur. Tadi saya bilang dia punya keteraturan, tapi juga berlimpah. Tapi selebihnya yang namanya pengajaran Yesus itu paling banyak, termasuk paling lengkap, itu ada dalam Injil Matius. Di samping keteraturan tadi, semuanya itu dibuat untuk pengajaran dan pendalaman iman bagi orang yang melalui tahap katekimen dan mau menghayati anugerah pembaptisan dalam gereja. Sebabnya ada hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa. Itu lebih semacam direktorium gitu. Dia punya isi. Dan itu adalah bahan yang biasa dipakai oleh gereja, oleh para katekis untuk mengajarkan iman. Jadi kalau nanti pulang juga dari sini boleh mulai lihat itu Injil Matius. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas sedikit. Oh, ternyata bisa itu sumber pengajaran iman itu dari Injil ini. Ya. Seperti contoh saya misalnya, nanti kita akan lihat sebentar hal untuk berdoa. Tapi juga dia bilang tentang kesederhanaan dalam berdoa, kejujuran. 4 tugas katekis, 4 karakteristik katekis menurut Injil Matius. Ya, menurut hemat saya ada 4 tugas katekis menurut Injil Matius. Yang pertama, tugas yang pertama itu mengajarkan iman. Yang tadi sudah kelihatan kan, Yesus tapi sebagai pengajar, sebagai guru. Saya coba merujuk pertama pada teks Matius 4 ayat 17-22. Misi dari Yesus yakni mewartakan pertobatan dan kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kedua, panggilan dari para murid untuk mengikutinya. Dalam hal ini mengikuti dia di dalam melaksanakan misinya. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari teks ini? Mewartakan pertobatan dan kerajaan surga adalah misi Yesus. Itu disebutkan dalam Injil Matius di bagian awal ini. Malahan dikatakan misi itu bersifat mendesak dan penting. Dan kepentingan dan kemendesakan misi itu dilukiskan dengan kata kerajaan surga sudah dekat. Atau kita sudah tahu kenapa dipakai surga bukan Allah, walaupun isinya sama, karena ditujukan untuk pembaca Yahudi yang menjadi Kristen. Dan untuk orang Yahudi kata Allah itu Adonai tidak bisa diucapkan, maka diganti kata surga. Sebab mengajarkan iman itu seperti menjala manusia, supaya dia jangan nakal, supaya dia jangan berbuat dosa, supaya dia selamat. Itu menjala manusia. Itu sebabnya kita pakai bahasa merangkul. Anak-anak itu dirangkul, dicari. Itu memang tugas dari para katekis, dan itu tugas yang sangat mulia. Maka kalau begitu, ya mesti bersyukur ya, sebagai katekis. Luar biasa mulia. Yang kedua juga mesti rasa bangga. Saya katekis, mengajarkan tentang Yesus, mengajarkan iman gereja, mengajarkan iman akan Yesus. Itu bukan perkara gampang. Dan dalam batasan tertentu tidak semua orang bisa begitu. Lalu saya bangga juga bahwa saya ini adalah pengajar iman gereja malahan. Dan mungkin mesti ditambahkan lagi sebetulnya mulai sadar, iman gereja universal. Apa yang kita ajarkan di sini sama dengan yang diajarkan di Roma sana. Mungkin modelnya agak lain, tapi imannya itu tetap satu dan sama. Karena kita percayakan gereja yang satu, Katolik. Ini mesti membangkitkan rasa bangga di hati kita masing-masing. Lalu dedikasi. Jadi spiritualitas yang dedikatif, mau memberikan diri. Ini panggilan yang mulia, saya bangga, maka saya mau untuk berdedikasi. Itu yang mesti menjadi spirit dari seorang katekis berhadapan dengan tugas mengajarkan iman. Dia bersyukur. Nah, semua orang punya tugas yang luar biasa mulia. Kita rasa bangga, dan kalau begitu sebagai tanggapan atas rasa syukur bangga keterpilihan ini, saya akan berdedikasi. Nah, itu kalau begitu katekis. Saya coba mengutip
berangkat dari teks Matius 22 ayat 34 sampai 40. Tugas katekis itu mengajarkan cinta kepada sesama, hormat, memaafkan, tindakan karitatif, toleransi, dialog, perdamaian, dan persaudaraan. Apalagi sekarang ketika yang namanya kekerasan, intoleransi, rasisme itu sekarang lebih hebat di mana-mana. Heran bahwa semakin orang punya pendidikan tinggi, kekerasan seperti merebak di mana-mana. Nah, tugas dari para katekis ini, bagian ini. Jadi bagus baca dokumen Abu Dhabi, Fratelli Tutti juga. Tapi orang tahu bahwa tugas mengajarkan cinta kepada sesama itu tugas juga dari katekis. Mengajarkan bagaimana berdialog dengan orang lain, bagaimana toleran. Yang ketiga, tugas katekis dapat ditambahkan dalam cinta kepada Tuhan dan sesama. Itu memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks tadi, yaitu mengajarkan cinta kepada alam ciptaan Tuhan dan perbuatan merawat bumi demi kehidupan bersama. Jadi cinta kepada sesama itu menjadi nyata juga lewat tindakan cinta kita kepada alam semesta dengan merawat alam semesta ini. Dan itu adalah tanda cinta, hormat kepada Sang Pencipta alam semesta, tapi juga kepada sesama. Seringkali korban banjir itu karena orang tidak menghormati sesama. Kalau orang udah pikir-pikir, oh saya buang sampah di got atau di kuala, ingat-ingat nanti akan banjir di mana. Kalau dia sayang dia sesama di mana, dia jangan buang sampah. Jadi memang cinta alam semesta merawat bumi ini, bahasa Laudato Si tentunya, itu adalah bagian juga perwujudan cinta kepada Tuhan dan sesama. Dan sekarang ini yang namanya usaha-usaha ekologis itu sangat kuat. Malah Paus Fransiskus itu sudah berbicara tentang dosa ekologis. Dia sudah bilang bahwa merusak bumi itu adalah dosa. Di sini memang kita belum pernah dengar ada anak mengaku dosa, aduh, pastor, kita buang sampah di got. Kalau di Eropa lain kali begitu ada. Oh, dorong selesai ini kan, mengaku dosa tak boleh menangis-menangis, enak. Ini mengaku dia buang sampah kata, bukan pada tempatnya. Tapi sesuatu tinggi sekali dia punya kesadaran. Nah, itu terjadi lewat katekesen. Di sekolah ada katekesen, tapi di paroki-paroki juga ada katekesen untuk anak-anak. Lalu kemudian dalam beberapa teks disebutkan tentang kesetiaan seorang hamba yang baik, hidup dengan menggandakan talenta. Jadi cinta kepada sesama, termasuk juga cinta kepada diri sendiri, dan mensyukuri itu talenta-talenta yang ada, sehingga boleh mengembangkan talenta yang ada itu sampai yang paling optimal. Lalu satu hal yang sangat kentara yang saya akan bahas sangat jauh dari teks Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu tentang penghatiman terakhir. Dan menarik bahwa dalam penghatiman terakhir seorang itu dibenarkan karena perbuatannya. Memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang sakit, dan merawat orang yang dipenjara. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya menjadi perwujudan dari iman itu. Nah, dalam arti itu, tugas seorang katekis itu menjalankan tugas yang diamanatkan oleh gereja, option for the poor. Ya. Orang-orang yang miskin, terpinggirkan, terlantar. Lalu pengajaran tentang kehidupan surgawi, itu tadi saya sudah bilang, harus kita mulai kasih tunjuk juga kepada anak-anak kita tentang aspek surgawi dari kehidupan kita ini. Jadi tugas katekis itu mengajarkan cinta akan surga. Saya pakai bahasa dimensi anagogis dari katekis. Dan yang paling terakhir, kalau membaca Matius 5 ayat 20 dan ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Itu adalah panggilan kepada kesempurnaan. Dan Guide for Catechist nomor 6 dikatakan, the true missionary is the same, can be applied without hesitation to the catechist. Misionaris yang benar itu adalah seorang kudus, dan hal itu dapat diaplikasikan tanpa ragu-ragu pada katekis. Jadi katekis dalam konteks mengajarkan cinta kepada Tuhan dan sesama, memang kalau begitu mesti jadi orang luar biasa kan. Jadi memang
kalau kita mau mengajarkan cinta kepada sesama, kepada Tuhan, kepada alam semesta, memang kelihatan luar biasa ini dia. Maka memang panggilan kepada kekudusan itu mesti menjadi panggilan dari para katekis. Dan dalam arti itu tugas membentuk moralitas Kristiani. Dari situ saya mulai membaca bahwa spiritualitas katekis itu spiritualitas cinta. Karena mengajarkan moralitas Kristiani itu cinta kepada Tuhan, sesama, alam semesta. Yang kedua, spiritualitas kesucian. Jadi seorang katekis itu memang mesti berusaha sedapat mungkin menjadi orang yang suci, seorang santo. Dia bisa memberikan kesaksian tentang cinta ini. Jadi panggilan kepada kesucian itu mesti digemakan terus dalam kehidupan seorang katekis. Ini yang mesti menjadi semangat untuk menjadi suci. Dan dalam konteks itu spiritualitas keteladanan. Dari mana anak-anak itu bisa melihat cinta kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam semesta? Bagaimana mereka melihat itu mencintai hidup suci? Itu dari para katekis. Dalam konteks itu spiritualitas keteladanan itu mesti menjadi spiritualitas dari katekis. Mengajar dengan apa yang dia ucapkan, mengajar pula dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, tugas yang ketiga, mengajar berdoa. Tadi saya sudah singgung. Dalam Injil Matius malah disebutkan secara khusus tentang hal berdoa. Dan dari situ kita kenal doa Bapa Kami. Berdoalah dan bekerjalah. Ini dalam tradisi kekristenan Katolik itu sangat-sangat kuat. Ya. Jadi doa itu salah satu pilar. Doa Bapa Kami itu adalah doa resmi dan pokok dari gereja. Doa yang tak bertele-tele membuat kita sederhana dan jujur saat berdoa. Doa sedemikian juga kalau dia sederhana, jujur. Doa sedemikian itu akan membuat kita rela dan berani bila diminta untuk berdoa di hadapan banyak orang. Kalau kita tahu doa itu sederhana, doa itu jujur, semua orang bisa berdoa. Kalau begitu. Nah, tugas katekis yaitu mengajarkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan pribadi, doa pribadi, maupun eklesial, doa dan praktik berdoa gereja, cara dan struktur doa. Jadi cara dan struktur berdoa itu diajarkan, dan itu basisnya itu kesederhanaan tadi, kejujuran. Termasuk doa-doa resmi gereja, syukur kepada Allah itu sangat kentara dalam kehidupan gereja kita. Anak-anak diajarkan itu doa-doa resmi, tanda salib, kemuliaan, salam Maria, Bapa Kami, aku percaya. Itu semua orang Katolik tahu. Itu doa resmi gereja. Begitu juga devosi. Ini juga kekasan dari kita sebagai orang Katolik. Kalau tadi kita bicara tentang pentingnya pengajaran iman, melibatkan mereka dalam peribadatan, termasuk dalam devosi-devosi. Anak-anak kita diajarkan kehidupan devosional, doa-doa devosi, dan itu salah satu kekayaan doa dalam gereja kita. Saya menarik satu hal penting, itu spiritualitas devosional. Saya pakai bahasa begitu. Seorang katekis dia punya spiritualitas ini, spiritualitas devosional. Mengajarkan berdoa, praktik berdoa secara lebih khusus dalam konteks doa-doa resmi gereja, dan lebih khusus lagi dalam konteks devosi gereja yang memang menjadi ciri khas dari gereja kita. Yang keempat, yang terakhir, menjadi misionaris. Jadi tugas dari katekis yakni menjadi misionaris, dan ada banyak teks, tapi saya pilih satu teks yakni Matius 28, teks yang sangat terkenal, ayat 16 sampai 20. Kalau Anda dengar itu kata antiquum ministerium, artinya pelayanan kuno. Pelayanan itu artinya apa? Bahwa pelayanan para katekis itu menurut dokumen ini sudah merupakan pelayanan yang kuno, yang tua, yang sudah ada sejak awal gereja. Mewartakan Injil, menjadi misionaris, dalam arti itu menjadi pengajar iman, itu bukan baru panggilan abad pertengahan. Bukan, tapi sudah sejak awal berdirinya gereja. Antiquum ministerium. Begitu juga dalam Guide for Catechist nomor 6 dikatakan secara khusus, tadi Bapak bilang Fiat mesti tambah. Karena memang ada di sini dibilang nomor 6 Guide for Catechist, para katekis khususnya yang menikah
memiliki kekasan dalam pewartaan mereka, yakni apa? Menjadi misionaris lewat kesaksian hidup berkeluarga. Jadi mengajar bagaimana itu pendidikan iman dalam keluarga, manis sekali, bagus sekali, tapi di rumah juga mesti bagus dan manis sekali. Itu maksudnya. Itu sebabnya tadi ada spiritualitas keteladanan, tidak boleh bertentangan. Perutusan para katekis adalah perutusan yang berat dan malahan berbahaya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu dibilang begitu. Dan kalau anda sudah lihat dia punya tugas-tugas tadi, bukan main dia punya banyak, bahkan sudah disebutkan beratnya. Tugas katekis sebagai misionaris mesti disadari sebagai tugas yang malahan berisiko. Karena perutusan katekis adalah perutusan dari Yesus hamba yang menderita. Dan menarik bahwa dalam Injil Matius 12 itu memang disebutkan secara khusus Yesus sebagai hamba yang menderita, yang mengutip dari nyanyian hamba Yahweh yang ada dalam kitab Yesaya, 3 nyanyian hamba Yahweh. Dan itu cuma dikutip oleh Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai 20. Perutusan para katekis, ingat juga, bukan cuma berat, susah, tapi juga mendatangkan kebahagiaan. Jadi ada janji dari Tuhan Yesus. Jangan lupa, ada janji bahwa Yesus akan menyertai hingga akhir zaman. Itu penting sekali. Nah, dalam konteks tugas menjadi misionaris, spiritualitas yang bisa kita lihat yakni spiritualitas keterbukaan. Jadi seorang katekis dia mesti keluar, menyebar, meluas, kesiapsediaan. Jadi biarpun ada rupa-rupa kesulitan, kita juga mesti percaya, ya, sebagai seorang misionaris, hidup kita ada dalam penyelenggaraan ilahi. Mungkin dari kita, kalau pikir-pikir mengenalkan kemampuan, pendidikan, pengalaman kita, mungkin kita rasa, aduh berat, tidak mampu, ada urusan-urusan di keluarga, ada urusan-urusan dengan pemerintah dalam tugas sehari-hari. Tapi bagus juga kita jangan lupa apa yang disebut penyelenggaraan ilahi. Kita suka sekali itu kata-kata dari saudara-saudara DC, Tuhan telah menolong, Tuhan sekarang menolong, Tuhan akan menolong. Nah itu luar biasa. Itu penghayatan iman akan penyelenggaraan ilahi. Dan itu kiranya juga menjadi spiritualitas dari kita. Tuhan akan menyelenggarakan. Yang penting kita terbuka dan siap sedia. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau akhiri sesi